Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuning Tias dengan NIM 2419123200011. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri, MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu sistem uropoetik? Sistem uropoetik atau biasa disebut sistem urinaria adalah sistem tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini bermasalah, limbah dan zat beracun yang tidak dikeluarkan akan menumpuk dan menyebabkan berbagai penyakit urologi. Nah, selanjutnya teman-teman, adapun fungsi sistem uropoetik, yaitu ada 4 fungsi sistem uropoetik. Yang pertama, ekskresi limbah metabolik, yang kedua, osmoregulasi, dan yang ketiga ada pemeliharaan keseimbangan asam basa, dan yang terakhir adalah sekresi hormon. Yang pertama, ekskresi limbah metabolik, yaitu menyaring plasma darah, memisahkan limbah, mengembalikan bahan berguna ke dalam darah, dan membuang limbah. Nah, limbah-limbah itu sebagian besar bersifat nitrogen, ada urea, kemudian amonium kreatin, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu fungsinya sebagai osmoregulasi, pemeliharaan keseimbangan air dan garam yang tepat dalam darah, kemudian pengaturan volume dan tekanan darah terkait dengan keseimbangan garam. Semakin banyak garam dalam darah, maka semakin besar pula volume darah. Ginjal juga mengatur ion-ion lain, ada seperti HCO3, Ca2+, K+, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu pemeliharaan keseimbangan asam basa. Bersama dengan sistem pernapasan, ginjal juga mengatur keseimbangan asam basa darah. pH-nya dijaga sekitar 7,4. Dicapai dengan ekskresi H+ dan reabsorpsi bikarbonat atau HCO3-. Selanjutnya ada fungsi sekresi hormon. Renin menyebabkan sekresi aldosteron atau terlibat dalam reabsorpsi natrium. Kemudian juga berfungsi metabolisme vitamin D ini untuk penyerapan kalsium. Adapun organ penyusun sistem uropoetik, yaitu ada 4 teman-teman. Ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Jadi teman-teman, yang pertama ada organ penyusun sistem uropoetik yaitu ginjal. Nah, ginjal itu adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang berwarna merah tua dengan sisi cekungnya menghadap ke medial, terletak di rongga retroperitoneal bagian atas, dan cekungan ginjal ini disebut hilus renalis. Yang kedua ada ureter. Ureter ini adalah suatu organ berbentuk tabung kecil untuk mengalirkan urin dari ginjal ke dalam vesika urinaria. Nah, tiap ureter ini panjangnya kurang lebih 25-30 cm. Diameternya 4-6 mm. Nah, yang ketiga ada kandung kemih. Ini adalah suatu organ muskular berongga yang berfungsi sebagai kontainer penyimpanan atau menampung urin sementara. Jadi, di dalam kandung kemih ini adalah sebagai tempat untuk menampung urin sementara dan kapasitas maksimalnya ada 300-400 ml.
Nah, pada laki-laki terletak tepat di belakang simfisis pubis dan di depan rektal. Pada perempuan terletak agak di bawah uterus di depan vagina. Kemudian yang terakhir adalah uretra. Uretra ini adalah saluran tipis yang menghubungkan kandung kemih dengan meatus uretra, di mana meatus uretra adalah lubang kencing yang terletak di bagian ujung sistem perkemihan. Saluran uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Baiklah, selanjutnya, teman-teman, di dalam organ penyusun sistem uropoetik juga ada beberapa strukturnya. Yang pertama adalah ginjal. Di dalam ginjal ini ada beberapa lapisan dan juga ada suatu lapisan jaringan ikat yang membungkus ginjal, yaitu kapsula ginjal. Kemudian, ginjal juga terdiri dari beberapa lapisan, yaitu korteks atau substantia corticalis, itu adalah lapisan paling luar, dan ada lapisan medula atau substantia medullaris, lapisan yang agak dalam, dan yang ketiga adalah pelvis ginjal, yaitu lapisan yang paling dalam. Selanjutnya ada ureter. Ureter juga mempunyai beberapa lapisan, yaitu lapisan fibrosa, yaitu lapisan yang paling luar juga. Ada muscularis longitudinal dan otot polos sirkuler, yaitu bagian tengah, dan epitelium mukosa atau bagian dalam. Nah, setiap ureter ini akan masuk ke kandung kemih melalui sfinkter. Sfinkter sendiri adalah suatu struktur muskuler atau berotot yang bisa membuka sehingga air kemih bisa lewat dan juga bisa menutup. Nah, air kemih yang secara teratur mengalir akan terkumpul di dalam kandung kemih. Baik, selanjutnya yaitu kandung kemih sendiri atau vesika urinaria. Struktur vesika urinaria yaitu ada dinding berotot atau ada beberapa lapisannya, yaitu lapisan seroa peritoneum parietal, ada lapisan subserosa fascia endopelvina, ada lapisan otot, lapisan submukosa, lapisan mukosa, dan juga bagian leher atau kolum yang berbentuk corong. Jadi, ada trigonum area halus trianguler yang sudutnya terdiri dari 3 lubang. Selanjutnya ada uretra. Uretra terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan otot polos yang merupakan kelanjutan otot polos dari vesika urinaria dan juga mengandung jaringan elastis dan otot polos. Sphincter uretra menjaga agar uretra tetap tertutup. Lapisan yang kedua adalah lapisan submukosa, yaitu lapisan longgar yang mengandung pembuluh darah dan saraf, dan yang terakhir adalah lapisan mukosa. Selanjutnya teman-teman, saya ingin menjelaskan proses pembentukan urin. Nah, sebelumnya di dalam ginjal juga terdapat nefron. Nefron ini adalah struktur terkecil dari ginjal yang terdiri dari glomerulus, badan Malpighi, kapsula Bowman, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus penampung. Selanjutnya, jadi di dalam nefron tadi ada proses pembentukan urin. Ada 3 tahapan pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi. Nah, filtrasi ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Bisa dilihat ya dari video ini. Glomerulus bertugas untuk menyaring darah. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena ini dapat menjadi racun. Setelah itu akan dialirkan dan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini disebut urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya
yang merupakan hasil amoniak yang sudah terakumulasi. Selanjutnya yaitu tahapan pembentukan urin. Yang kedua, reabsorpsi. Reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Yang direabsorpsi ini antara lain adalah glukosa, asam amino, serta ion-ion. Jadi, di sini zat-zat yang masih diperlukan tubuh diangkut ke dalam sel dan masuk ke kapiler darah dalam ginjal. Urea di sini hanya diserap sedikit. Kemudian cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi ini disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Teman-teman tahu tidak sih, urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin kita, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Selanjutnya ada tahapan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu augmentasi. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada bagian ini masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Bisa dilihat dari video ya teman-teman. Ini adalah urin kita dalam saluran ureter, kemudian dialirkan ke kandung kemih, kemudian ke uretra. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa gangguan pada sistem uropoietik. Di antaranya ada batu ginjal, urolithiasis, ISK atau infeksi saluran kemih. Yang pertama, batu ginjal. Batu ginjal itu terbentuk akibat tingginya kadar zat kimia seperti kalsium, asam oksalat, dan fosfor dalam urin. Zat-zat ini dapat membentuk kristal dan menumpuk di ginjal. Kemudian, dengan seiring berjalannya waktu, kristal-kristal tersebut akan makin keras seperti batu. Yang kedua ada gangguan urolithiasis, yaitu suatu keadaan terdapatnya batu di dalam saluran kemih, baik dalam ginjal, ureter, maupun kandung kemih. Kemudian ada gangguan yang ketiga, yaitu ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, ISK ini adalah suatu keadaan klinis yang mana terdapat mikroorganisme pada saluran kemih. Oh ya teman-teman, sebenarnya ada banyak sekali gangguan pada sistem uropoietik, namun hanya beberapa saja yang dapat saya jelaskan. Teman-teman, untuk mencegah beberapa gangguan pada sistem uropoietik, alangkah lebih baiknya kita menjaga kesehatan pada sistem uropoietik. Ada beberapa tipsnya loh teman-teman. Selanjutnya, ini dia tipsnya teman-teman. Untuk mencegah gangguan-gangguan pada sistem uropoietik, maka kita harus menjaga kesehatan sistem uropoietik. Ada beberapa tipsnya untuk menjaga kesehatan sistem uropoietik ini, yaitu yang pertama, minum cukup air putih setiap hari, minimal 2 liter sehari atau 8 gelas per hari. Yang kedua, membatasi konsumsi garam. Jadi untuk teman-teman yang suka asin-asin, tolong dikontrol ya teman-teman. Yang ketiga, kita tidak boleh sering-sering menahan kencing. Kenapa? Karena ketika kita menahan kencing, maka dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada sistem uropoietik. Kita juga harus menghindari makanan berlemak. Kita juga harus menghindari makanan berminyak, teman-teman. Jadi buat yang suka goreng-gorengan, tolong dikontrol juga ya teman-teman. Kita harus memperbanyak mengonsumsi buah-buahan serta menjaga aktivitas tubuh seperti jogging, olahraga, yoga, jalan santai, dan yang paling sederhana adalah membantu pekerjaan rumah teman-teman.
Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.